Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, selaku pemilik. Terima kasih Umi telah memfasilitasi ruang Fikom Lontara malam ini. Yang saya hormati, narasumber kita malam ini, Bapak Aramis Husain SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu panelis yang mendampingi kami malam ini. Ada Ibu Ika, ada Pak De Puspo, ada Pak Samsir, ada ya. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta Fikom Lontara malam ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena malam ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam Fikom Lontara edisi 73 Senin tanggal 27 September tahun 2021. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya mendapat syafaat di hari akhir nantian. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada Learning Online Nusantara atau Lontara malam ini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Narasumber kita malam ini adalah nama Aramis Husain SPD, tempat tanggal lahir Manado, 5 Oktober tahun 1974. Wah, kita sama Pak ya, sama tanggal bulan lahirnya. Alamat BTN Perumnas Wekle, Blok H nomor 247F, Kota Parepare. Jabatan Guru PNS SMK Negeri 2 Parepare. Pengalaman organisasi beliau. 1. Peserta Basic Administration Training for Young Leader, pertukaran guru Indonesia Jepang tahun 2010. 2. Fasilitator kurikulum operasional satuan pendidikan. 3. Instruktur profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. 4. Pembina ekstrakurikuler Pandu Digital SMK Negeri 2 Parepare. Dan anggota Jaringan Sekolah Digital Indonesia Parepare. Itulah CV dari mari kita malam ini. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan video conference Lontara edisi 73 kali ini, kita akan diajak oleh Bapak Aramis Husain SPD untuk memahami profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Apakah kita telah memahami profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan budaya kerja dan etos kerja? Yuk, kita sama-sama simak pemaparan materi dari Bapak pemateri kita malam ini, Bapak Aramis Husain. Dan bagi Bapak Ibu peserta Fikom yang ingin bertanya nanti setelah pemaparan materi, akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Aramis Husain untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Aramis. Baik Pak Jufri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya malam hari ini. Saya sapa dulu buat Bapak Ibu yang sudah hadir di room Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang sudah diamanahkan kepada saya terkait materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, insya Allah akan saya sampaikan pada malam hari ini mengapa proyek profil pelajar Pancasila ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kemendikristek itu sudah memprogramkan sebuah kurikulum yang namanya kurikulum satuan operasional pendidikan, yang mana kurikulum tersebut sangat berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share dulu materi PPT saya. Oke, baik. Profil pelajar Pancasila dan budaya kerja.
Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lebih lanjut untuk membahas tentang profil pelajar Pancasila, apa itu profil pelajar Pancasila, bagaimana budaya kerja yang diterapkan, mungkin barangkali tidak ada salahnya saya tampilkan dulu eh, lambang Garuda Pancasila beserta dengan 5 sila, yang mana ini sudah menjadi atau sudah merupakan dasar falsafah kita bernegara. Kelima sila ini penting sekali untuk dipahami, bukan hanya dalam konteks teoritis saja, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita sudah cukup mengetahui dan sudah cukup akrab dengan kelima sila ini. Selanjutnya saya mohon izin untuk menampilkan 2 video dulu terkait dengan profil pelajar Pancasila yang akan saya berikan pada malam hari ini. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain, tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ah, ya.
Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan lagi untuk video yang kedua terkait budaya kerja. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya, perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi. Namun, tidak dengan sesuai yang satu ini. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, bila kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, pegang tangan dan meraih. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, semangat itu kita. Juangkan haus kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita berbangsa sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, berbangsa dalam sila-silanya. Kita saatnya meraih mimpimu, kan pandangan ke depan, Tuhan kan. Sadar
Bila masa berganti, akan kita hadapi. Takkan tangan untuk pergi, rakit seri. Kita pelajar Pancasila, kita berbangsa sila-sila. Pancasila, yang kita jaga untuk Indonesia. Satu dalam berbeda, pergaulan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah kasih Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tampilan dua video tadi sebenarnya ingin memberikan gambaran atau deskripsi pada kita bagaimana cerminan seorang pelajar Pancasila, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pelajar yang memiliki nilai-nilai kecerdasan dan karakter yang merupakan bagian dari cerminan sebagai pelajar Pancasila. Saya masuk Bapak Ibu sekalian kepada apa itu profil pelajar Pancasila. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diperlukan Bapak Ibu sekalian? Ini sangat penting untuk kita ketahui. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan, ada baiknya mungkin kita bisa lihat atau membaca kata-kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan sosok pendiri Taman Siswa yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa, cukup banyak Bapak Ibu sekalian kata-kata mutiara dari beliau, namun ada hal-hal beberapa saja yang penting yang saya ambil. Yang pertama adalah perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat. Agar supaya apa? Agar mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, mereka tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, tetapi mereka juga bisa memiliki kompetensi dalam hal ini mengalaminya sendiri, pengalaman-pengalaman mereka, dan kemudian mereka bisa terapkan dan bisa hidup. Bisa kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Jadi pelajar ini harus menyatu dengan masyarakat. Kalau di sekolah mereka diberikan kemampuan kognitif, namun dalam profil pelajar Pancasila ini lebih banyak diarahkan anak-anak itu berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan alam, dan lain-lain. Kemudian ada hal yang sangat juga menarik bagi kita sebagai pendidik, di mana kata Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu tumbuh sesuai lahiriannya, kodratnya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya dapat merawat, ya, dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Selanjutnya ada juga kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat terkenal dari Sabang sampai Merauke, itu sudah menjadi ikon dari pendidikan, Kementerian Pendidikan, yaitu dalam bahasa Jawa seperti ini, Ingarsa Sung Tulada, kemudian ada Ingmadya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Jadi sebagai seorang pendidik itu, di depan kita sebagai pendidik itu harus memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Kita harus memberikan contoh bagaimana karakter yang baik kepada mereka, sehingga dengan sendirinya anak-anak juga ini akan mengikuti contoh yang baik itu. Jadi dimulailah dari guru sendiri atau dari pendidik sendiri, baru dimulai disampaikan kepada anak-anak. Kemudian di tengah atau di antara murid itu, guru juga harus bisa menciptakan prakarsa atau ide. Jadi guru harus bisa sekreatif mungkin menciptakan ide-ide baru, ide-ide yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak sekedar mengajar secara konvensional dari zaman-zaman dulu sampai sekarang masih itu saja, tapi marilah kita mencoba untuk
menciptakan prakarsa dan ide. Kemudian dari belakang juga seorang guru itu harus bisa memberikan dorongan maupun arahan. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sekilas mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi, memiliki kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi itu tujuan profil pelajar Pancasila itu untuk bagaimana menjawab satu pertanyaan yang sangat essence seperti ini, ya, seperti apa sebenarnya sistem pendidikan yang kita harapkan di Indonesia. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, Bapak Ibu, yang memiliki kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kenapa selalu ditanamkan kepada anak-anak peserta didik nilai-nilai Pancasila? Ya, karena sejarah sudah membuktikan bahwa dengan kita bisa menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, alhamdulillah sampai sekarang tetap Pancasila itu kokoh, sekalipun sudah sempat terjadi pengkhianatan di mana-mana di negara kita. Apalagi sekarang bulan September, tanggal 30 juga kita tidak lama lagi akan dipertontonkan bagaimana beberapa partai atau beberapa kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa ini. Baik Bapak Ibu, tadi saya jelaskan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, pernyataan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu yang pertama, siswa itu memiliki atau mempunyai kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kompetensi untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Nah, untuk mencapai dua kompetensi ini, maka diterapkanlah 6 dimensi yang wajib diimplementasikan kepada anak-anak. Apa 6 dimensi itu? Yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila sebagai berikut seperti ini. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 aspek, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, tadi di video sudah diberikan gambaran singkat bagaimana ke-6 dimensi itu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian aspek yang ketiga adalah bergotong royong. Aspek yang keempat, mandiri. Kemudian aspek yang kelima, bernalar kritis. Dan aspek yang keenam, kreatif. Bagaimana elemen satu ini bisa diterapkan kepada anak-anak? Yaitu seperti ini, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada 5 aspek juga ya. Yang pertama, akhlak beragama. Bagaimana akhlak beragama? Kalau ini kan sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksud dengan akhlak beragama ya tentunya kita melaksanakan amalan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Itu akhlak beragama. Kemudian ada akhlak pribadi, bagaimana menunjukkan karakter yang baik, berakhlak yang baik kepada para siswa. Kemudian ada akhlak kepada manusia, ya akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Untuk akhlak bernegara ini ya bagaimana kita sebagai cerminan pelajar Pancasila itu menghargai budaya-budaya bangsa kita sendiri. Baik, selanjutnya saya masuk kepada elemen yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yang pertama mengenal dan menghargai budaya. Jadi anak-anak kita itu tidak hanya sekedar mengetahui budaya bangsanya sendiri, tetapi juga dia harus mengenal dan menghargai budaya asing. Nah, tentunya dengan tidak melupakan budaya bangsa Indonesia.
biarkan mereka buka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk bisa mempelajari budaya-budaya dari negara-negara lain. Ini akan membuka pemikiran anak-anak bagaimana mereka bisa bersatu dalam perbedaan dengan negara-negara yang lain. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi anak-anak juga kita berikan pembelajaran bagaimana mampu untuk berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan orang lain. Ya, selama ini anak-anak terkadang hanya berinteraksi dengan kelompoknya. Ya, kalau cerminan pelajar Pancasila itu, ya tentu harus bisa berinteraksi dengan sesama. Tentunya interaksi yang dimaksud di sini adalah yang hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kemudian ada refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi anak-anak mendapatkan pengalaman berbeda-beda dari temannya atau dari daerah lain. Itu dia mampu memiliki rasa tanggung jawab dan mampu merefleksikan pengalaman-pengalamannya yang dia dapatkan itu. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong tentunya kita mengajarkan anak-anak bagaimana bisa berkolaborasi dengan baik, bisa memiliki rasa kepedulian yang tinggi, dan bisa berbagi sesama. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Gotong royong ini sudah merupakan budaya bangsa kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian elemen yang keempat itu mandiri. Itu ada dua aspek dari elemen keempat ini, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Anak-anak ini kita ajarkan bagaimana mereka bisa mandiri untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang buat mereka itu mampu mereka selesaikan. Ya. Mereka menyadari akan diri mereka sendiri dan bisa mencari solusi yang baik jika mereka menghadapi situasi-situasi yang bisa mereka sendiri pecahkan. Jadi jangan selalu bergantung kepada orang lain. Anak-anak diajarkan mana bisa mandiri terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada regulasi diri, ya aturan-aturan diri yang ada dalam diri anak itu juga kita harus berikan gambaran bagaimana bisa mengatur diri, bagaimana bisa menjalankan dirinya sendiri sebagai seorang pelajar dan lain-lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, elemen yang kelima itu bernalar kritis. Ya. Pengalaman kita di sekolah, saya kira Bapak Ibu juga sudah lebih berpengalaman daripada kami dalam membentuk anak-anak itu bisa bernalar kritis, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 aspek yang bisa dilakukan kepada seorang pelajar jika ingin menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi anak-anak ketika dia memperoleh sebuah informasi atau sebuah gagasan, ya, itu anak-anak mampu memprosesnya dengan baik. Kemudian menganalisanya dan mengevaluasi penalaran. Jadi tidak langsung informasi itu ditelan mentah-mentah atau langsung hitam putih seperti itu. Jadi cerminan seorang pelajar Pancasila itu mampu menganalisis ya, sebuah informasi atau gagasan. Nah, ketika seorang pelajar Pancasila sudah mampu menganalisis atau mengevaluasi penalaran, itu dia langsung bisa merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Setelah dia sudah bisa merefleksikannya, pemikiran dan proses berpikirnya, ya barulah seorang cerminan pelajar Pancasila itu mengambil. Jadi ini sangat penting sekali diajarkan kepada anak-anak bagaimana sehingga anak-anak ketika mendengar informasi itu tidak langsung mengiyakan atau tidak, tetapi melalui proses-proses seperti ini yang harus dilakukan. Kemudian kreatif. Elemen yang terakhir ini kreatif, itu ada 2, menghasilkan gagasan yang orisinil.
Jadi kita mengarahkan anak-anak kita ya untuk bagaimana bisa menghasilkan sebuah ide yang baru, yang orisinil, yang alami. Jadi bukan hasil ciplakan orang lain, bukan hasil produk orang lain yang kemudian dia buat, kemudian diterapkan, tidak seperti itu. Tetapi bisa anak-anak kita latih untuk bagaimana bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang bagus, ide-ide yang hebat, yang memang dari dirinya sendiri. Ya. Sehingga bisa menghasilkan karya dan tindakan yang juga alami. Ya, kalau di sekolah kan biasa terkait sampah, plastik, itu kan bisa menjadi sebuah ide. Bagaimana bisa mengolah sampah plastik itu menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Nah, ini sudah masuk di elemen ini Bapak Ibu sekalian, masuk di kreatif. Sudah menggambarkan bahwa siswa tersebut bagian dari cerminan profil pelajar Pancasila. Saya lanjut, mohon maaf kalau agak terlalu cepat apa yang saya sampaikan ini. Saya coba sedikit lambat-lambat lagi, tapi mudah-mudahan waktu yang diberikan juga pas sesuai dengan materi yang saya bawakan ya. Baik, dimensi-dimensi tersebut ya, yang saya maksudkan dimensi ini adalah 6 dimensi tadi yang di atas itu. Ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif. Ya, ini hebat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya ulangi, ke-6 dimensi tadi itu tidak harus menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila itu tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif atau biasa disebut dengan IQ, intelligence kuantumnya, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi di sini ada dua, siswa diajarkan cerdas tapi juga berkarakter. Dalam video tadi bagaimana cerminan profil Pancasila itu cerdas berkarakter, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ingin sedikit setback dulu ke belakang bahwa sebenarnya orang cerdas dengan orang pintar itu berbeda. Kalau orang pintar belum tentu cerdas, tapi kalau orang cerdas itu sudah pasti pintar. Terus bagaimana dengan orang sukses, dengan orang tidak sukses? Ya, ada sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian, itu jika lebih banyak itu 85% orang sukses itu ditentukan oleh kemampuan emosional kuantumnya atau EQ. Itu luar biasa, kemampuan kecerdasan emosinya, bukan kecerdasan intelektualnya. Kecerdasan intelektual itu hanya berperan 15%. Sementara 85% itu orang-orang yang sukses itu banyak-banyak ditentukan oleh kecerdasan emosional. Nah, inilah tujuan kenapa profil pelajar Pancasila ini dikampanyekan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Baik, saya lanjut. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan kepada peserta didik ini untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik itu memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema aktual atau isu-isu penting. Ya. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana bisa memahami ya isu-isu yang sedang tren, misalnya perubahan iklim, kemudian anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, kemudian wirausaha, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Ini penting diterapkan kepada sosok profil pelajar Pancasila. Isu-isu seperti ini. Jadi tidak hanya kita fokus pada pembelajaran, tetapi kita juga bisa memasukkan nilai-nilai pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran kita dengan mencoba mengangkat
atau mempelajari tema atau isu-isu yang berkembang di sekitar kita. Ya, saya lanjut ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Ini mungkin Bapak Ibu agak sedikit bingung, maksudnya seperti apa belajar dalam situasi tidak formal ya. Tidak harus struktur belajar yang fleksibel ya. Kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini Bapak Ibu gambarannya ya. Sebenarnya tujuan dari profil pelajar Pancasila ini lebih banyak anak-anak kita bawa bersahabat dengan alam. Anak-anak kita bawa bersahabat dengan masyarakat, mengenal lingkungan sekitarnya. Jadi pada saat proses pembelajaran itu di dalam kelas misalnya, tidak ada salahnya kalau kita memberikan materi profil pelajar Pancasila ini, sebaiknya kita tidak sebagai sebagai seorang penceramah lah begitu di dalam kelas, karena ini juga nanti akan membosankan pelajar. Tapi kita hanya sebagai fasilitator saja atau sebagai kolaborator atau sebagai juga bisa fasilitator instruktur lah bagi anak-anak. Kemudian prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat penting ya. Prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 4, ada holistik, kemudian yang kedua kontekstual, kemudian yang ketiga berpusat pada peserta didik, kemudian eksploratif. Ya, bagaimana itu holistik? Ya, bisa kita lihat ini. Jadi holistik itu bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu kerangka berpikir holistik itu mendorong kita untuk bisa menelaah sebuah tema secara keseluruhan dan melihatnya secara keterhubungan dari berbagai hal, dari berbagai sudut pandang untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Anak-anak diajak untuk berpikir holistik itu jangan melihat sesuatu hal itu hanya sepotong-sepotong, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi bagaimana anak-anak kita berikan pemahaman ketika ada suatu permasalahan itu dilihat secara utuh dan itu holistik. Kemudian anak-anak juga dilatih untuk berpikir kontekstual. Ya. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman. Jadi contoh seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita di dalam kelas ingin membahas tentang bencana alam, banjir lah misalnya, bencana alam misalnya banjir di daerah kita, itu apa salahnya kalau kita bawa anak-anak itu ke lokasi banjir supaya mereka mendapatkan pengalaman, ya, melihat oh seperti inilah bencana ini terjadi. Kemudian kita jelaskan kepada siswa-siswi kita penyebab dari adanya banjir ini karena ini, kita bawa lagi ke daerah yang tandus, misalnya setelah dilakukan penebangan pohon secara liar dan sebagainya. Nah, ini semua indikator-indikator yang bisa mengakibatkan adanya bencana seperti itu. Saya kira Bapak Ibu lebih memahami ini. Jadi pada intinya kita tidak hanya memberikan gambaran melalui papan tulis atau slide kepada anak-anak secara teori, sehingga anak-anak tidak berpikir mengambang, tetapi sebenarnya kita harus bisa mendalami kejiwaan anak-anak. Maunya apa sebenarnya anak-anak? Ketika kita membahas tentang menciptakan kereta api, ya kita bawalah, coba kita bawa ke industri kereta api. Ada pepatah mengatakan, jika Anda ingin menjadi orang hebat, maka datangi orang-orang hebat.
Jika tempat Anda ingin menjadi hebat juga, maka datangi juga tempat-tempat ini. Seperti itu. Itu kontekstual. Selanjutnya berpusat pada peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran, sebaiknya pembelajaran itu kita pusatkan student center yang perlu kita tekankan di sini ya. Jadi prinsip berpusat pada peserta didik itu berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Pendidik diharapkan dapat mengurangi perannya sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang banyak menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Jadi berikan ruang kepada anak-anak kita untuk mereka mengembangkan diri mereka sendiri, berpikir dengan ide-ide mereka. Ya kita cukup saja memfasilitasi anak-anak supaya kemampuan berpikir anak-anak itu betul-betul lepas dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi, bukan atas instruksi kita cukup memfasilitasi saja. Kemudian eksploratif, ya prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Ya, proyek penguatan pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler ya yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Begini Bapak Ibu, sebenarnya orientasi ini profil pelajar Pancasila saya lebih cenderung profil pelajar Pancasila ini dibawa ke kegiatan ekstrakurikuler. Karena ini sebenarnya terpisah dengan elemen jika kita melihat raport yang ada nanti di kurikulum satuan operasional pendidikan khususnya di SMK PK atau SMK Pusat Keunggulan itu ada 3 di situ komponen. Yang pertama ada komponen umum, kemudian ada komponen kejuruan, dan yang ketiga komponen C yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, itu juga ada penilaian di raport tersebut. Jadi, kalau pribadi saya ini sebaiknya profil pelajar Pancasila ini ke depan kita berusaha untuk membawa materi pelajar Pancasila ini menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler materi. Bisa dilakukan di kegiatan-kegiatan ekskul di sekolah. Apa manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Untuk satuan pendidikan, itu menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dan yang kedua, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Itu untuk satuan pendidikan. Kemudian untuk pendidik bagaimana? Ya, untuk pendidik itu yang pertama memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Kemudian merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Ya, jadi harus ada tujuan akhir jelas di sini. Itu biasa kita nanti kalau seorang instruktur proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada namanya kita lakukan kontrak kerja dengan siswa. Ya, karena kita mau ada tujuan akhir yang jelas dari pembelajaran ini. Kemudian mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Ya, jadi ini profil pelajar Pancasila bisa juga dikolaborasikan dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperindah atau memperkaya hasil pembelajarannya. Ya, seperti saya, basic saya, misalnya saya seorang guru yang mengajarkan bahasa Inggris, itu tidak harus dalam bentuk materi bahasa Inggris yang saya berikan kepada peserta didik ketika saya mengajar dalam kelas. Tetapi biasanya sebelum saya ajarkan, itu saya dahului dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak. Itu sudah masuk di elemen profil pelajar Pancasila. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya meminta anak-anak mencoba untuk menghafal 5 sila. Nah, itu sudah masuk di elemen profil pelajar Pancasila. Sehingga baru saya masuk ke materi-materi inti yang terkait dengan pembelajaran. Jadi untuk menambah dan memperkaya pembelajaran saya sendiri.
Untuk peserta didik, yang pertama memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Berpartisipasi, merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Kemudian mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Melatih kemampuan pemecahan masalah dalam berbagai situasi belajar. Kemudian memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka sebagai salah satu bentuk dari hasil belajar. Yang terakhir, menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Ya, tadi gambarannya tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian saya masuk ke budaya kerja. Saya cukup singkat-singkat saja ini. Budaya kerja sebenarnya ada banyak slide yang harus saya tampilkan, tapi saya coba mencari saja garis-garis besarnya. Kemudian mohon izin, yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah budaya kerja di sekolah. Jadi bukan budaya kerja di pemerintahan atau di kantor-kantor, karena berbeda fungsi dan tujuannya dari budaya kerja. Sebelumnya kita harus tahu juga apa sih itu budaya kerja, Bapak Ibu sekalian. Jadi budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, yang kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, dapat, dan tindakan yang terwujud sebagai satu kesatuan kerja atau bekerja. Menurut hasil penelitian, ya ini tadi sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa penelitian dari Daniel Goleman itu dari riset yang ditemukan bahwa 15% tadi dari 13 kesuksesan ya karir seseorang itu disebabkan oleh keahlian teknis. Jadi keahlian teknis ini adalah kognitif, itu hanya 15%. Sementara sisanya 85% itu disebabkan oleh kecerdasan emosional atau soft skills. Ya, ini penelitian ini ternyata memang benar ya, banyak orang sukses itu justru karena kemampuan emosionalnya yang tinggi, kecerdasan emosionalnya. Dia tidak mengandalkan kecerdasan intelektualnya saja. Oke, bagaimana sih budaya kerja di sekolah yang diterapkan? Untuk budaya kerja di sekolah mungkin ini Bapak Ibu bisa menerapkan ini nanti di sekolah masing-masing, atau mungkin sudah juga ada budaya seperti ini. Ya tapi saya coba memberikan gambaran budaya kerja di sekolah. Itu ada 1T, 2K, 3S, 4M, dan 5R. Jadi kalau 1T itu ya minimal satu pekerjaan tuntas setiap hari. Jadi kalau ada tugas-tugas atau ada pekerjaan yang menumpuk, ya usahakanlah minimal dalam sehari itu tuntas. Ya, jangan menunda pekerjaan. Karena orang yang sering-sering menunda pekerjaan itu juga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan. Ini merupakan budaya. Kemudian ada 2K. Yang dimaksud dengan 2K ini adalah minimal 2 kebaikan setiap hari. Kita tidak bisa berbuat baik 1000 kebaikan dalam sehari, ya cukuplah minimal 2 kebaikan saja. Saat kita ke sekolah atau saat kita ke kantor melihat pecahan kaca atau kulit pisang, kemudian kita memungut dan membuang di tempat yang sebenarnya, itu sudah satu kebaikan karena sudah menolong orang lain yang di belakang kita yang kemungkinan besar juga akan terinjak atau terpleset oleh benda-benda itu kita sudah berbuat baik. Ya, minimal 2 kali. Kita tidak bisa berbuat baik dalam 24 jam. Kemudian budaya kerja 3S. Ya, senyum, sapa, salam. Ya. Terus terang saja kalau 3S ini memang agak berat-berat ya Bapak Ibu sekalian. Terkadang kalau kita di sekolah itu untuk senyum saja itu, ya kalau orang yang sudah memang karakternya bagus, sudah kebiasaannya senyum, ya pasti senyum. Tapi bukan berarti senyum terus-terusan, nanti dicurigai juga. Seperti itu. Kemudian sering saling sapa, menyapa sesama teman, sama orang-orang di sekitar kita.
Ya, karena kita ini hidup bersosial. Dan jangan lupa khusus anak-anakku sekalian, misalnya para pelajar itu jangan lupa selalu ada bertemu dengan Bapak Ibu guru, ucapkan salam. Kemudian ada 4M. Ya, 4M ini ya hadirlah 4 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi bahkan kalau bisa 15 menit lah, seperti Zoom ini saya sudah hadir 30 menit sebelum kegiatan Zoom ini dibuka. Ini untuk membiasakan budaya disiplin ya Bapak Ibu sekalian. Minimal 4 menit ya sebelum kegiatan itu. Kemudian ada budaya 5R. Ya, ini yang kami terapkan dalam kegiatan kami sebagai instruktur dari Profil Pelajar Pancasila. Ini diterapkan dan diimplementasikan kepada anak-anak, yaitu 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Saya langkai saja Bapak Ibu sekalian. Oke. Di sekolah kami ada moto seperti ini Bapak Ibu. Sucikan hati, ikhlas bekerja. Ini kalau kita tidak betul-betul memahami dan menghayati kalimat ini, sucikan hati, ikhlas bekerja, ini agak sulit untuk dilakukan. Tapi alhamdulillah hampir semua komponen warga sekolah, baik guru, siswa, itu sudah memiliki moto seperti ini mereka. Kan hati ikhlas bekerja. Jadi untuk menuju ke arah budaya kerja yang diharapkan, maka semua warga sekolah dituntut untuk saling berkolaborasi, berinteraksi, bergotong royong, dan bekerja sama. Ya, tentunya dengan moto sucikan hati ikhlas bekerja. Berpartisipasi aktif sesuai dengan tugasnya masing-masing dan harus ditopang oleh adanya kemauan yang kuat untuk melaksanakan tugas yang diemban. Selanjutnya, peran guru dalam budaya kerja. Sedikit saya singgung sedikit peran guru dalam budaya kerja. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing. Dalam profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, guru dituntut untuk lebih mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi peserta didik dengan perannya sebagai fasilitator, kolaborator, inspirator, berperan sebagai edukator dan motivator. Itu peran guru di situ. Jadi tidak sekedar saja mengajar, tapi juga berperan bisa memberikan kepada anak-anak bagaimana mendidik dan membimbing. Ini tadi sudah saya jelaskan. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit lewati. Nah, tadi ada saya singgung terkait dengan ruang lingkup sikap kerja, budaya kerja, dan 5R ya. Jadi ruang lingkup proyek sikap kerja meliputi pemahaman dan implementasi komitmen belajar, kerjasama, dan membangun kepercayaan diri. Jadi yang dimaksud dengan 5R tadi itu meliputi pemahaman dan implementasi berupa ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkungan sekolah. Dari 5R ini jangan sampai kita lupa bahwa semua ini terkait dengan 6 elemen ini ya, sebagai cerminan profil pelajar Pancasila. Ini harus betul-betul kita semua implementasikan kepada peserta didik. Jangan sampai ke 6 dimensi atau ke 6 elemen ini terlupakan. Apa itu ya? Tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan budaya kerja. Kalau ke-6 elemen ini sudah kita implementasikan dengan baik, insya Allah pembinaan budaya kerja itu akan berjalan dengan baik. Ini ada komitmen budaya kerja. Bapak Ibu nanti akan saya share ya PowerPoint ini, nanti insya Allah panitia akan men-share ini, berikan kepada Bapak Ibu sebagai bahan kajian di tempat atau di sekolah masing-masing. Oke.
sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit membacakan ini. Apabila budaya kerja dan partisipasi aktif aparat atau warga sekolah dapat terbentuk dan terlaksana dengan baik, yang orientasi utamanya adalah melaksanakan dan menyukseskan proses pembelajaran, maka peran serta aktif siswa dalam manajemen sekolah akan ikut terdongkrak dan terlibat langsung di dalam. Sehingga apa yang kita harapkan dari program P5BK ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu dapat diimplementasikan dengan baik. Tentunya budaya kerja dan partisipasi aktif semua warga sekolah. Kalau ini sudah terlaksana dengan baik, maka P5BK ini akan dapat berjalan dengan baik juga. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penyampaian dari saya tentang gambaran profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, nanti Pak Moderator, Pak Jufri yang akan mengarahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sharing bersama antara kami dengan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini, saya persilakan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Jufri untuk kembali mengarahkan kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi dari Pak Ramis. Materi yang luar biasa malam ini menurut saya sangat penting untuk diterapkan pada peserta didik pasca pandemi ini, di mana mungkin saja sekitar 1,5 tahun ini PJJ anak-anak lost karakter apa yang dimaksud dengan pelajaran Pancasila. Maka karena tidak adanya interaksi dengan pendidik. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui fitur chat dan juga raise hand. Yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Pak Ramis, ini sudah ada pertanyaan masuk di chat. Saya kan sambil menunggu juga Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti silakan buka mic. Ini ada dari Ibu Lestari. Begini, banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat ataupun di bidang politik. Bagaimana mengajarkan cara menyampaikan pendapat tanpa aksi anarkis di tempat umum? Karena di satu sisi mereka diperlihatkan dengan sikap anggota dewan yang kurang elok saat bersidang. Mungkin sini Pak Ramis, pertanyaannya adalah bagaimana mengajarkan cara menyampaikan pendapat tanpa aksi anarkis di tempat umum? Itu pertanyaan dari Ibu Lestari. Silakan Pak Ramis. Terima kasih Pak Jufri. Jadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan dari Ibu Lestari. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat tanpa ada anarkis di dalamnya. Jadi negara kita kan sudah memiliki yang namanya ruang demokrasi yang baik. Ya. Jadi ketika saluran aspirasi kita kepada anak-anak itu, maksudnya anak-anak yang ingin menyampaikan aspirasi, itu melaluilah saluran yang formal. Ya. Mungkin kita di sini sering memang diperlihatkan para anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah, yang kurang menangkap aspirasi masyarakat. Ya, itu adalah bagian dari iklim demokrasi. Namun demikian bukan berarti bahwa apa yang kita mau sampaikan, aspirasi yang kita mau sampaikan, tujuan yang baik yang kita mau lakukan, kemudian kita lakukan action dalam bentuk anarkisme. Ini sebenarnya sudah bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Ya. Mari kita sampaikan aspirasi dengan baik, ada alurnya, ada jalurnya. Kita lakukan ini, kemudian sampaikan aspirasi itu. Kalau memang aspirasi itu ditujukan kepada anggota dewan, silakan disampaikan kepada anggota dewan aspirasi tersebut. Kemudian jika aspirasi itu ditujukan, kalau di lingkungan sekolah ditujukan kepada guru atau kepala sekolah, silakan disampaikan dengan baik. Kita hindari, kita hindari anarkisme.
kita sampaikan kepada anak-anak bahwa anarkisme itu atau perbuatan melanggar hukum di alam demokrasi itu kurang elok ya sebenarnya. Karena itu juga akan merugikan orang banyak. Ya. Kita berdemo di luar itu sebenarnya juga mengganggu hak-hak orang lain. Olehnya itu barangkali solusi yang terbaik buat anak-anak kita jika ingin menyampaikan aspirasi, ada wadahnya, ada alurnya, sampaikan melalui perwakilan mereka, sampaikan secara baik-baik dan hindari yang namanya perpecahan di antara kita. Karena ya, kita satu kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kita harus betul-betul menanamkan yang namanya budaya bersatu, persatuan, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita tanamkan kepada anak-anak. Sekalipun kita berbeda pendapat itu, tapi tetap kita adalah satu kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu Bu barangkali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya kira apa yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak terkait dengan penyampaian aspirasi, saya kira itu harus kita sampaikan secara benar ya. Jadi jangan kita sampaikan kepada anak-anak bahwa jika aspirasi kamu tidak dipenuhi, maka lakukanlah seperti ini dengan mengaktualkan diri, memperlihatkan diri dengan melakukan perusakan di mana-mana. Saya kira itu sudah sangat bertentangan dengan moral dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai budaya yang ketimuran. Ya, saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan dari jawaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramis. Demikian Ibu Lestari jawaban dari Pak Ramis dari pertanyaan Ibu. Mungkin Pak Jufri, Pak Ramis, itu Pak Puspo angkat tangan. oh iya Pak Puspo. Silakan Pak Puspo. Ya silakan Pak. Pak Puspo. Terima kasih. Ya, silakan. Pemaparan yang luar biasa untuk Pak Ramis. Pak Ramis. Saya ingin tanya, yang sepengetahuan saya, sepemahaman saya, bahwa program baru yang diluncurkan oleh pemerintah saat ini, yang Bapak sampaikan, itu kalau tidak salah, ini pemahaman saya, itu sebetulnya sudah ada sejak saya masih di bangku SD. Ya betul Pak, betul sekali. Nah, hanya sekarang mungkin melihat kondisi sebelum pandemi, saya pikir sebelum pandemi itu generasi muda kita itu sepertinya sudah mulai terkikis dengan kemajuan teknologi, sehingga terlena yang namanya moral itu hampir tidak ada, bukan tidak ada, hampir ya, kalau menurut saya hampir tidak ada. Karena mohon maaf, ini mungkin ini sama saja. Kebetulan saya dari Malang, Bapak, Jawa Timur. Jadi kan Jawa. Kalau orang Jawa bilang itu anak sekarang itu tidak punya unggah-ungguh, toto kromo, tata krama, itu yang gitu. Sehingga sekarang dimunculkan kembali. Sopan santun Pak De, nanti nggak ngerti. Ya, nggak ada sopan santun, tata krama itu sepertinya tidak mulai terkikis. Nah, ini menurut Bapak, karena waktu dulu saya masih di SMP dan SMA itu malah sepertinya kita wajib sekolah itu, anak sekolah itu wajib, bahkan masyarakat diwajibkan yang namanya P4, pengamalan
Pedoman Pancasila. Pancasila, aduh lupa sampai. Nah, itu ada butir-butirnya yang banyak seperti itu. Dan sepertinya walaupun mungkin saya melihat sangat berhasil, sehingga anak-anak waktu dulu itu yang mungkin sekarang jadi bapak-bapak, bahkan sudah nenek-nenek, bahkan sudah kakek-kakek saat ini, itu sangat-sangat prihatin dengan kondisi yang saat ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah dari program yang Bapak sampaikan saat ini, pemerintah yang baru ini, apakah ada relevansinya dengan yang pada waktu dulu sudah ada yang namanya pedoman P4, kemudian ada karakter DES dan sebagainya. Begitu Bapak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak Puspo Andoko Pak ya. Baik, ini memang sebenarnya saya juga waktu SD Pak itu ada namanya saya pelajari juga PMP dulu itu maksudnya. Ya. Pendidikan Moral Pancasila Pak. Iya, itu. Ya. Zaman kita dulu itu sangat bagus sekali sebenarnya penerapan Pancasila di zaman kita Pak semua. Saat sekarang ini itulah yang membuat mungkin kembali pemerintah berpikir bahwa perlunya diterapkan kembali sebenarnya Pancasila ini sekalipun berganti pakaian lah. Label. Ganti pakaian. Ini sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kita semua Pak ya Pak. Iya, betul. Jadi relevansinya saya kira mungkin karena sekarang zaman digitalisasi, setelah mungkin pemerintah kita melihat bahwa begitu kuatnya arus informasi budaya yang mulai menggerus ya nilai-nilai moral para generasi muda kita di Indonesia, sehingga perlu kembali dimunculkan Pancasila ini. Saya sangat setuju Pak dengan yang tadi Pak Puspo Andoko sampaikan tadi itu. Memang sebenarnya kalau kita mau jujur itu penting sekali sebenarnya penerapan profil pelajar Pancasila ini yang terkait dengan yang apa yang sudah kita pernah pelajari Pak. Bahkan pada zaman kita dulu ada juga namanya zaman pemerintahan Soeharto itu kan ada namanya garis-garis besar haluan negara Pak ya. Iya, betul. Iya. Haluan negara. Di situ kan banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam GBHN. Iya, betul. Ya, hanya kita sampai sekarang ini kita juga sebagai rakyat Indonesia bingung loh kok kenapa nilai-nilai yang sudah baik, nilai-nilai yang sudah bagus, yang sudah diterapkan di zaman pemerintahan di masa Orde Lama maupun Orde Baru ini, kenapa di zaman reformasi justru nilai-nilai ini dihilangkan, ya, dan dikembalikan lagi. Mungkin ya barangkali bahasa lucunya Pak, mungkin pemerintah sadar ya bahwa penting Pancasila. Ini kalau menurut saya ini karena Indonesia sekarang berwarna-warni begitu loh Bapak. Berwarna-warni sehingga untuk pengaturan kenegaraan itu tergantung dari warnanya seperti itu. Itu menurut saya. Semoga aja ini menjadi menjadi inspirasi kita bahwa generasi muda yang saat ini benar-benar harus kita motivasi, dan program ini walaupun mungkin sudah lama tapi dibarukan itu harus benar-benar dilaksanakan sehingga moral-moral yang sudah mulai terkikis itu bisa tumbuh kembali dan menjadi karakter anak muda sekarang. Begitu, Bapak. Jadi sebenarnya saya juga punya pengalaman Pak Puspo waktu baru-baru ini kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu saya sendiri melihat langsung bagaimana anak-anak kita di zaman sekarang ini
ketika saya minta hafal sila ketiga mereka enggak bisa. Artinya kebingungan Pak. Ini sila ketiga 5 sila saja ini yang menjadi budaya ini sebenarnya masa anak-anak tidak hafal. Ini ada apa dengan generasi kita sekarang? Nah, ya itu. Ketika saya bilang coba hafal lagu Korea, wah luar biasa dihafal itu. Makanya dari itu kita kadang-kadang sebagai rakyat yang melihat kondisi saat ini itu sangat-sangat prihatin. Sementara kita kalau agak lantang itu kanan kiri depan belakang atas bawah itu sepertinya banyak CCTV-nya Bapak. Ya, makanya terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan dan sekaligus juga sharing Bapak kepada saya. Makanya pada kesimpulannya Pak Andoko bahwa tujuan dari profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan bagaimana kita pelajar Indonesia itu yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, itu memiliki karakter dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Pak. Itu yang kita mau harapkan, bagaimana kita kembalikan nilai-nilai budaya Pancasila itu kita tanamkan kepada anak-anak, supaya dalam baik dalam perilaku maupun dalam tindakan itu tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bapak. Sukses selalu untuk Pak Ramis. Iya, terima kasih Pak De Puspo atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih Pak Ramis. Ini kita ke kolom chat lagi ada pertanyaan. Sebelum saya membaca pertanyaan di kolom chat, kembali lagi kepada Bapak Ibu yang bertanya, silahkan raise hand supaya kami melihat untuk mengaktifkan mic, dan juga Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan masuk Pak Ramis dari Pak Abdullah. Oh iya. Bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di sekolah pada pembelajaran yang masih online ini? Intinya sekarang masih PJJ, bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini dan budaya kerja ini, Pak? Silakan Pak Ramis. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan dari Pak Abdullah. Pak Abdullah. Belum chat Pak ya? Iya. Iya. Jadi minggu kemarin Pak, kami baru mengikuti kegiatan yang namanya in-house training. 2 minggu lalu ya Pak ya, Pak Abdullah kita mengikuti in-house training. Kemudian kita susul juga dengan pelatihan instruktur proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini memang menjadi sebuah dilema bagi kita untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di masa pandemi. Ya, karena semestinya profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini mestinya itu sudah harus kita bekerja mulai dari sekarang. Ya, tapi karena keterbatasan pertemuan kita dengan anak-anak peserta didik kita, mau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila juga ini terhalang dengan situasi yang sekarang ini. Tetapi paling tidak Pak Abdullah, kita bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila ini dengan kita mencoba meramu membuat rangkuman berupa modul, kemudian kita share saja dulu kepada siswa terutama yang wajib untuk mengikuti mempelajari profil pelajar Pancasila ini ditujukan kepada siswa kelas 10. Jadi bisa kita kirim melalui link atau bisa kita virtual seperti sekarang ini dengan menyampaikan apa tujuan profil pelajar Pancasila, bagaimana menerapkannya. Ya, karena memang terus terang saya akui sampai saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan pembelajaran tatap muka, ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Ini berulang-ulang ketika kami mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, minggu berikutnya ada lagi surat edaran bahwa kembali ke daring. Ya. Biasanya seminggu kemudian biasanya juga diminta untuk kembali siswa ke sekolah.
dengan jumlah yang terbatas, dengan aturan keprotokoleran COVID-19 yang harus kita terapkan. Ya seperti itu, kita masih harus tetap bersabar ya Pak Abdullah untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini. Insya Allah mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemik ini bisa secepatnya selesai, sehingga kita sebagai pendidik dan anak-anak yang sudah mulai stres belajar di rumah itu bisa kembali bertemu dengan kita, dan apa yang kita sudah canangkan jauh hari ini tentang profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini bisa kita terapkan kepada anak-anak. Saya kira implementasinya nanti akan terjadi kalau sudah tatap muka, karena kalau masih daring ya hanya sebatas kita memberikan saja dulu pemahaman apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu bagaimana membentuk karakter budaya sesuai nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu Pak Abdullah, menjawab pertanyaan Pak Abdullah dari kolom chat. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Ramis. Demikian Pak Abdullah, jawaban dari Pak Ramis, semoga bisa memberikan pencerahan sedang pertanyaannya. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di kolom chat bisa menyampaikan, bisa juga di kolom Q, dan juga bisa raise hand. Apa yang mungkin masih menjadi kendala bagi Bapak Ibu tentang judul materi kita kemarin tentang profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Sambil menunggu ini ada lagi. Oh ini ada sebentar. Ini ada dari Ibu Nur Asni, Pak Ramis. Ya silakan. Bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila kepada generasi kita yang tergerus karena perubahan zaman? Bagaimana tips untuk kita sebagai guru agar nilai moral itu tak lekang oleh waktu? Contoh yang prihatin, ada orang tua yang belum hafal Pancasila. Apalagi yang belum hafal Pancasila, apalagi menghafalnya. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Nur Asih. Silakan Pak Ramis. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu siapa tadi Pak? Pak Jufri? Ibu Nur Asni. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi selamat malam Ibu Nur Asni. Jadi sebenarnya tadi di awal penyampaian saya sudah sampaikan, sudah sedikit menyinggung tentang 6 elemen tadi itu ya. Itu jawaban bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita yang sudah mulai tergerus karakternya akibat perkembangan zaman. Jadi kita sangat berharap dari ke-6 elemen ini bisa kita berikan kepada siswa dalam bentuk seperti apa ya, tentu dalam bentuk memberikan contoh. Misalnya pada elemen pertama itu atau pada komponen pertama ada namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk komponen pertama ini itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada 5 aspek ya. Yang pertama akhlak beragama, bagaimana kita tanamkan anak-anak untuk melaksanakan ibadahnya sesuai agama dan kepercayaannya. Kemudian menanamkan kepada anak-anak bagaimana akhlak pribadi, karakter pribadinya. Kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, kemudian akhlak bernegara itu sendiri. Kemudian kita tanamkan juga karakter atau elemen yang kedua itu yaitu berkebinekaan global. Ya. Bagaimana anak-anak kita tanamkan mengenal dan menghargai budaya, bagaimana kemampuan komunikasi mereka dalam berinteraksi dengan sesama mereka maupun dengan orang lain. Kemudian bagaimana mereka merefleksikan atau turut bertanggung jawab terhadap pengalaman-pengalaman kebinekaannya. Kemudian kita juga memberikan penanaman jiwa gotong royong ya kepada anak-anak kita itu ya. Apa itu sebenarnya yang jiwa gotong royong? Ya, tentunya kita ajarkan bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi dalam membuat sebuah kegiatan atau ada masalah mereka bisa memecahkan bersama-sama.
kemudian bagaimana mereka bisa memiliki rasa kepedulian, ya, kepedulian yang tinggi, kemudian bagaimana mereka bisa berbagi bersama. Terus ya, diajarkan anak-anak mandiri, jadi tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Jadi kata Bung Karno itu dalam perjuangan beliau itu berdikari itu sangat terkenal sekali, ya. Berdiri di atas kaki sendiri. Itu sebenarnya orientasinya adalah bagaimana anak-anak itu bisa mandiri. Bagaimana anak-anak bisa mandiri ya tentunya dengan memberikan kesadaran akan diri dan situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya ya berikan pernalar kritis, ya. Bagaimana memperoleh, memproses sebuah informasi, mereka mampu menganalisa, mengevaluasi, kemudian bagaimana bisa mereka refleksikan pemikiran-pemikiran mereka melalui proses berpikir dan mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir itu ada kita berikan, tanamkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa kreatif, ya, menghasilkan gagasan-gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan-tindakan yang orisinil juga. Dengan demikian, kalau keenam komponen ini kita berikan kepada anak-anak, maka moral mereka yang selama ini mungkin ya menurut secara umum itu mulai tergerus dengan budaya-budaya asing yang mulai masuk, itu insya Allah akan sedikit demi sedikit akan hilang ketika mereka sudah aktif dan sudah mulai mengimplementasikan ke-6 komponen ini, Bu. Itu saya kira jawaban saya untuk sementara. Terima kasih, Bu. Iya, demikian Bu Nurasmi, jawaban dari Pak Ramis. Selanjutnya kita masih ada pertanyaan dari kolom chat Pak Ramis. Ini dari Pak Nyisom. Pertanyaannya, sejauh mana peran generasi muda pendidikan berkarakter budi pekerti kurang membudaya dalam menghadapi era globalisasi? Saya ulang kembali, sejauh mana peran generasi muda pendidikan berkarakter budi pekerti kurang membudaya dalam menghadapi era globalisasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya seperti ini ya Pak ya, yang dari penanya melalui kolom chat. Sebenarnya kalau kita berbicara karakter, budaya karakter itu sebenarnya berangkat dari pola pikir, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini kita tidak harus menjadikan perkembangan zaman itu menjadi sebuah permasalahan karakter yang kita mau bentuk kepada peserta didik. Ya, saya kira untuk bagaimana membentuk sebuah karakter yang baik di era globalisasi sekarang ini, ya tentunya kita kembalilah kepada budaya-budaya karakter bangsa kita. Seperti apa sih sebenarnya karakter budaya bangsa Indonesia yang harus kita tanamkan kepada para pelajar untuk mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira budaya-budaya karakter kita di Indonesia itu sangat beragam. Ya, pada intinya bangsa Indonesia itu selalu menanamkan budaya rasa memiliki yang sangat kuat, budaya malu yang sangat kuat sekali yang kita lakukan dalam kehidupan bernegara. Jadi kembalilah kesimpulannya, mari kita kembali mengaktualisasikan diri kita sebagai warga negara yang berbudaya, sebagai warga negara yang memiliki kebudayaan timur yang sangat baik ini. Itu bisa kita implementasikan dan bisa kita berikan kepada anak-anak. Tergantung dari kondisi daerah kita masing-masing dengan budaya yang beragam dan beragam budaya seperti ini. Saya kira itu Pak untuk sementara Pak Jupri. Iya, demikian Pak Nison jawaban dari Pak Ramis. Ini ada lagi pertanyaan Pak Ramis. Ya, silakan Pak. Dari Bapak Dr. Andes Abdul Musakir. Ya, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak, apakah sudah saatnya mata pelajaran PMP dimasukkan kembali sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA? Bagaimana menurut pendapat Bapak?
Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau saya pribadi jika ingin ditanyakan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila itu dimasukkan kembali ke kurikulum, itu saya sangat mensupport dan sangat mendukung. Karena di dalam pelajaran pendidikan moral Pancasila disitulah intisari Pancasila itu yang harus diketahui oleh anak-anak. Ya, hanya tinggal bagaimana regulasi yang berjalan di pemerintahan, apakah perlu, tapi mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan para wakil rakyat kita juga itu berpikir persis sama dengan pola pikir Bapak. Ya, bagaimana sebenarnya pentingnya PMP ini dimasukkan kembali ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, baik di SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan perlu sampai di tingkat perguruan tinggi. Ya, itu tadi Pak, bahwa sebenarnya kalau kita mau kembali ke nilai-nilai budaya Pancasila, itu sebenarnya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kita menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, itu insya Allah anak-anak kita akan terbebas dari pengaruh-pengaruh budaya-budaya asing yang sudah sangat begitu keras masuknya ke negara kita, sehingga memang sangat dibutuhkan Pak sebenarnya. Jadi kalau pribadi saya ini sangat penting sekali dan perlu diperjuangkan. Insya Allah Pak, saya pribadi akan memperjuangkan juga ini supaya kalau bisa pendidikan moral Pancasila itu dimasukkan sebagai pembelajaran di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, dan bahkan kalau bisa di perguruan tinggi. Saya kira itu Pak. Ya, demikian Pak Dr. Andes Abdul Musakir, jawaban dari pemateri kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelajaran PMP? Ini Pak Ramis ada lagi yang masuk chat, tapi dia tidak chat ke Pandes, tapi dia chat privasi. Ini saya mau bacakan pertanyaannya dari Ibu Juanita FZ. Pertanyaannya, izin bertanya, dalam RPP atau capaian belajar yang harus saya buat, guru, apakah harus dimasukkan mengenai ini, profil pelajar Pancasila? Dan di sekolah saya sudah ada guru khusus ini PPP, profil pelajar Pancasila ya. Apakah saya mengajar pelajaran lain, kebetulan mengajar pelajaran produktif, perlu masukkan profil pelajar Pancasila? Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Juanita. Ibu Juanita ya, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi sebenarnya tadi di awal-awal saya sudah katakan bahwa profil pelajar Pancasila ini masuk di penilaian kolom C kalau di rapor. Ya, jadi dia sebenarnya terpisah dari kolom pembelajaran umum dan kejuruan. Sehingga ketika kita membuat rencana program pengajaran untuk bidang studi kita masing-masing, ini profil pelajar Pancasila sebenarnya paling elok dan paling bagus itu dibuat tersendiri dengan melakukan kontrak kerja dengan siswa, Bu. Nah, sehingga tetap RPP kita tetap berjalan seperti biasa yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau ada program proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, itu ada tersendiri modulnya, tersendiri. Dia masuk di kelompok C pembelajarannya. Nah, tinggal bagaimana kebijakan sekolah untuk mengatur ini. Bisa saja Ibu diberikan 2 materi pelajaran. Ya, pertama pelajaran inti yang biasanya Ibu lakukan. Nah, kemudian kebijakan Bapak misalnya kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah menambahkan lagi dengan pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Ya, jadi sementara ini baik di sekolah-sekolah pusat keunggulan itu sementara kami membuat modul untuk bagaimana supaya tujuan dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita laksanakan dan bisa kita terapkan. Kalau mau dimasukkan dalam RPP, sepertinya agak sedikit tidak bisa connect, Bu ya, untuk dimasukkan ke rencana program pembelajaran. Tetapi proyek profil pelajar Pancasila ini masuk di kegiatan kelompok C.
maksudnya di luar dari pembelajaran. Tadi sudah juga saya jelaskan bahwa proyek profil pelajar Pancasila itu lebih bagus kalau diterapkan di kegiatan ekstrakurikuler, Bu, seperti itu. Jadi gitu ya, Bu ya, Bu Juanita. Iya, terima kasih Pak Ramis. Demikian Bu Jonita, semoga tercerahkan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang Raisen. Pak Ramis, ini ada yang Raisen. Saiful ya, ada Pak Saiful ya. Iya, ada yang Raisen, Umi, namanya Pak Saiful Rizal. Silakan Pak Saiful. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Ramis. Ini kalau saya melihat perkembangan sepintas nggih Pak Ramis ya, itu di kurikulum paradigma baru ini kan kemarin itu katanya Bapak Menteri kan RPP 1 lembar kan gitu nggih. Tapi kenyataannya di sini ternyata betul 1 lembar cuman lampirannya yang berlembar-lembar itu yang membuat kita untuk semakin pusing itu Pak Ramis ya. Jadi sepintas kita kemarin membuat modul itu jadi malah kesannya itu enggak ringkas tapi malah ini perfeksionis ini malah Pak Ramis. Itu terlalu perfeksionis. Ini nanti minta pendapatnya jenengan itu dari yang pertama. Untuk yang kedua di project P5BK itu Pak Ramis, itu ketika kita kemarin ikut di diklat itu ya ada 9 tema project itu ya Pak Ramis ya, itu kan kemarin di SMK itu ada 2 yang diwajibkan, yaitu yang di 8 dan 10 ya, kepekerjaan sama budaya kerja lah, sama yang satunya bebas. Ini kemarin teman-teman bingung Pak untuk yang projectnya nanti seperti apa. Memang di era pandemi seperti ini kan kita masih blended ya sistemnya. Juga nanti yang kita kuatkan itu yang di mana? Karena kan di situ ada pilihannya juga toh Pak Ramis ya. Ada yang bisa 1 minggu 1 hari, ada yang bulanan gitu ya, ada yang 1 tahun. Nah ini menurut hemat Pak Ramis ini yang jitu ini yang paling pas untuk diterapkan di SMK itu kita ambil tema yang apa yang kiranya penanaman moral atau istilahnya karakter tadi juga yang bisa terapkan ketika kita proses belajar mengajar. Itu saja dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Saiful. Jadi salam kenal Pak. Kita ketemu lagi di lewat Zoom ini. Jadi memang waktu kita pelatihan dulu itu kan ada 9 proyek ya Pak ya yang kita bahas itu. Jadi sebenarnya dalam pengembangan proyek pelajar Pancasila ini ya tergantung dari kondisi objektif sekolah Bapak. Misalnya Bapak mau ambil 789 ya. Misalnya pilihan 7 Bapak mau pilih, kemudian yang wajib ini kan Pak harus jelas ya, harus tetap diambil Pak yang 8 dan 9 ini. Sementara yang 1 sampai 7 itu silakan tergantung dari kondisi sekolah. Kalau di sekolah kami Pak itu karena memang mengarah ke kewirausahaan ya, banyak-banyak memang menghasilkan karya ya, sehingga kami di sekolah kami itu mengambil proyek kewirausahaan itu Pak. tema 7, proyek 7 dan wajib itu 8, 9. Jadi sebenarnya pengembangan proyek profil pelajar Pancasila ini masih tetap kita godok ini bersama dengan tim yang dari P5BK yang mendampingi kita waktu pelatihan itu. Nah, ini sementara juga masing-masing sekolah itu menggodok ini. Nah, kemudian tentang kegiatan aktualisasinya yang per minggu, per hari, memang terus terang Pak, Bapak mengalami hal kebingungan. Sebagian besar Pak peserta ya termasuk saya juga itu sebenarnya masih mengawang-awang sebenarnya. Tetapi setelah dicermati baik-baik apa tujuan yang ingin dicapai, sehingga bagi kami laksanakan dulu apa yang kami bisa lakukan terhadap proyek ini. Ya, tadi itu sudah saya katakan bahwa kami mengambil proyek pilihan itu
kewirausahaan yang pilihan ketujuh, kemudian yang wajib itu tetap kami masukkan budaya kerja, itu proyek komponen yang 89 itu Pak. Ya. Sementara kami juga bekerja ini Pak untuk merampungkan proyek ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan minggu kemarin itu dan sampai sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Namun demikian Pak, pada intinya sebenarnya profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini yang semestinya dulu kita utamakan secara umum dulu. Kita coba dulu untuk membuat para siswa dulu menjadi pelajar Pancasila dulu untuk sementara itu. Untuk aktualisasinya seperti apa, itu tergantung dari instruktur nanti bagaimana memodel pembelajaran dari kegiatan ini. Yang jelas mudah-mudahan dengan adanya program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini bisa membuka kembali pemikiran kita untuk bisa memberikan kepada para siswa kita bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu diterapkan kepada diri mereka sendiri. Saya kira itu Pak jawaban dari saya. Ya, betul Pak Ramis. Terima kasih, itu saya sangat setuju sekali untuk yang mendahulukan yang proyek penguatan Pancasila dulu, yang P3 dulu itu Pak Ramis ya. Tapi P3 kalau di bahasa Jawa itu kasarannya belum ini, tapi diselakkan lagi yang yang apa namanya penguatan lagi di P5BK ini. Kata teman-teman itu agak bingung. Yang satu aja belum jalan, ini ketambahan lagi dengan yang lagi Pak. Itu. Dan juga ini kalau ngapunten di jenengan untuk yang penguatan proyek penguatan ini membuat modul dulu atau langsung jalan Pak Ramis? Mohon maaf di sekolah. Iya Pak. Jadi sebaiknya kita buat modul dulu Pak, karena itu dasar kita untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu. Jadi bagaimana modulnya itu nanti bisa Bapak berkolaborasi dengan teman-teman Bapak yang ada di sekolah Bapak untuk mendesain sebuah modul profil pelajar Pancasila Pak. Saya kira itu Pak. Ya, jadi tahapannya buat modul dulu aja, nanti untuk penerapannya nanti setelah modul selesai Pak Ramis ya. Ya, terima kasih Pak Ramis. Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya malam ini. Pak Ramis, ini ada lagi dari kolom chat. Silakan. Ada tadi yang recent, tapi kata dia kasih turun tangannya kembali. Ada dari kolom chat ini, dari Ibu Susanti. Apakah tidak sebaiknya diadakan lagi kegiatan seperti dulu, adanya penataran P4, tapi sekarang diganti dengan pemahaman dan penerapan pelajaran Pancasila? Bagi guru dan orang tua siswa dulu, baru diimplementasikan ke siswa dan dikondisikan dengan kemajuan iptek saat ini sebagai imbas dari pandemi, karena siswa banyak yang kecanduan gadget dengan berbagai aplikasi di dalamnya sehingga tidak semua positif. Itu pertanyaan mengenai penataran P4. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Jufri. Dari Ibu Susanti Pak Jufri ya, melalui kolom chat ya. Iya. Oh iya, makasih. Jadi tadi juga sebenarnya senada dengan pertanyaan dari Pak, kalau tidak salah Pak Puspo Andoko ya, tadi juga terkait dengan penerapan profil pelajar Pancasila ini. Kita dulu itu kan ada pendidikan moral Pancasila, dan saya sangat setuju Bu, sebenarnya juga perlu memang ini sebelum profil pelajar Pancasila ini diterapkan, perlu ada dulu penataran ya, P4. Saya ingat dulu saya mengikuti penataran P4 untuk menjadi mahasiswa baru di IAIN Makassar, itu luar biasa, 124 jam ya kalau tidak salah itu untuk mengikuti P4 ini ya. Jadi begitu pentingnya sebenarnya Pancasila ini diterapkan di kalangan baik siswa maupun mahasiswa. Jadi saya sangat setuju kalau memang perlu dulu ada penataran.
saja keempat itu sudah masuk pada bagian dari proyek profil pelajar Pancasila ini, itu saya kira saya tidak bisa memberikan kepastian karena itu adalah ranah kebijakan dari pemerintah sendiri untuk memprogramkan ini, Bu. Jadi yang jelas kita baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua atau juga sebagai anak itu ya sebenarnya sekalipun tidak ada materi profil pelajar Pancasila, tetapi tidak ada salahnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai-nilai budaya Pancasila kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu, Bu, untuk sementara jawaban dari saya. Terima kasih Pak Ramis. Demikian Ibu Susanti. Semoga dapat tercerahkan. Bapak Ibu yang ingin absen, sudah ada link absen di kolom chat yang ingin absen. Yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan di kolom chat. Mungkin masih ada waktu sekitar. Teumi sampai jam berapa, Teumi? Normalnya sih jam 21, tapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita closing statement aja kasihan Pak. Oh iya iya. Malam masih harus malam lagi. Oh ya, mau Teumi. Bapak Ibu kalau sudah tiada kalau pertanyaan lagi silakan mengisi kolom chat. Kemudian karena sekarang sudah pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Indonesia Tengah pukul 9:45, Indonesia Timur juga mungkin lebih malam lagi. Boleh ini kalau masih ada nih pertanyaannya. Ini ada dari Bu Lestari. Semoga melalui tim kerja Pak Ramis dapat diusulkan pemberlakuan kegiatan. Oh, ini sekedar usul saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada statement dari Pak Ramis sebelum kita mengakhiri Vicon malam ini. Silakan Pak Ramis, closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Jufri. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, closing statement dari saya yaitu yang pertama, bagaimana sebenarnya budaya atau nilai-nilai Pancasila itu bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan kepada pelajar kita, dan bukan hanya pelajar tapi juga pada diri kita sendiri, agar supaya kita budaya kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang dengan adanya budaya-budaya yang masuk dari negara-negara lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan kemampuannya dalam berinteraksi dengan jati dirinya sebagai seorang pelajar, apalagi kalau sudah berlabel pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa merencanakan proses pembelajaran dengan baik, yang tentunya dalam proses pembelajaran itu nilai-nilai budaya Pancasila bisa kita masukkan ke dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kesimpulannya, marilah kita kembali menghayati kelima sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu closing statement dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramis atas pembahasan materinya, materi yang sangat luar biasa sekali dan mungkin diperlukan untuk generasi kita yang mungkin saja sudah ada sedikit kekurangan setelah PJJ ini, mungkin lost karakter sedikit, mungkin dengan profil Pancasila ini kita bisa mengembalikan karakter siswa-siswa kita. Bapak Ibu peserta Vicon Lontara malam ini, demikianlah acara kita malam ini.
pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Saya Jufriyadi dari Makassar. Mohon maaf atas segala kekurangan selama event ini berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak terima kasih, Pak Ramis, Pak Jufri, Bapak Ibu semua terima kasih ya. Iya, sebagai informasi, Pak